Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam kajian terakhir kitab ini sudah disampaikan bahwa sesudah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyelesaikan penomoran Al-Kabair atau dosa-dosa besar di dalam kitabnya sampai nomor 76. Selanjutnya beliau menyebutkan 50 hadis lagi. Sebelumnya dari 76 dosa besar itu beliau menyebutkan ada 420 hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu beliau lanjutkan dengan menyebutkan 50 hadis lagi yang beliau katakan ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut termasuk di antara kabair atau dosa-dosa besar. Namun beliau tidak menyebutkan penomorannya, demikian juga judul dari kabirah atau dosa besar tersebut. Dalam kajian yang terakhir kita bahas kemarin 3 hadis ya, dari hadis-hadis yang ada di dalam pembahasan ini, yaitu nomor 421, 422 dan 423. Dan insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan dengan nomor berikutnya, yaitu nomor 424. Di mana dalam hadis-hadis tersebut juga Imam Az-Zahabi menyebutkan masalah-masalah yang mungkin termasuk dosa besar. Dan dari 50 hadis itu memang ada sebagian hadis-hadis yang beliau sebutkan sebelumnya di dalam penomoran kabair ataupun dosa besar itu, sebagaimana nanti yang akan disebutkan di dalam pembahasannya apabila melewati hadis-hadis tersebut. Hadis yang bernomor 424 ya, di dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wallahi la yu'min. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengucapkannya 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Tidaklah beriman dan tidaklah beriman. Siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan atau kejelekannya. Demi Allah tidaklah beriman, ya, tidaklah beriman dan tidaklah beriman siapa yang
tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan ataupun kejelekannya. Kejahatan ataupun kejelekan dalam hadis yang mulia ini mencakup kejelekan ataupun kejahatan yang bersifat fisik ataupun non fisik, walau dengan suara sekalipun. Apabila suara kita, suara TV kita, suara radio kita mengganggu tetangga kita. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman. Ancaman dengan apa? Dengan tidak adanya keimanan. Dan memang dalam hadis ini ancamannya begitu berat, sehingga di dalamnya ada larangan yang begitu kuat untuk mengganggu atau menyakiti tetangga, baik dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Bahkan dalam hadis yang mulia tadi, dalam sebagian riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan sabdanya tadi dengan 3 kali sumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Padahal seandainya beliau tidak bersumpah juga, sudah merupakan kewajiban kita untuk membenarkan berita-beritanya. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan, yang beliau beritakan. Dan itu salah satu makna dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita harus membenarkan berita-berita, kabar-kabar yang beliau ucapkan ataupun beliau sabdakan. Dan yang dimaksud dengan tidak adanya keimanan di dalam hadis yang mulia tadi adalah al-iman al-kamil. Keimanan yang sempurna, bukan asal iman, bukan pokok ataupun asal keimanan itu sendiri. Asal keimanan itu insya Allah akan tetap ada, namun orang yang menyakiti tetangganya tadi tidak akan sampai pada derajat ketinggian keimanan yang sempurna. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk tanda kutip mengamankan tetangganya, membuat tetangganya aman supaya dia mencapai puncak derajat ketinggian dari keimanan. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, hadis yang sahih dari Syurai Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di antara sabda itu adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Falyuhsin ila jarih. Maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, baik dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Demikian pula dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma zala yusini Jibril alaihi salam bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril alaihi salam senantiasa terus-menerus berwasiat kepadaku dengan tetangga, sehingga aku mengira Jibril, tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikannya orang yang akan mewarisiku
hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Sehingga aku mengira bahwasanya Jibril alaihissalam akan memberikan warisan kepadanya, yaitu warisan kepada tetangga. Ya, maksudnya adalah aku mengira bahwa Jibril alaihissalam akan datang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada hal menjadikan al-jar ataupun tetangga sebagai salah satu ahli warisnya, sebagaimana salah satu kerabatnya yang berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena banyaknya hak-hak tetangga yang harus dijaga, demikian juga perbuatan baik ya kepada tetangga tadi. Ya. Walaupun syariat Islam yang mulia tidaklah menjadikan tetangga ini salah satu di antara sebab-sebab mendapatkan warisan. Bahkan sebab-sebab untuk mendapatkan warisan yang dulu pernah terjadi di masa jahiliyah, khususnya di kalangan kaum Arab, yaitu dengan apa? Dengan saling bersumpah setia antara dua orang teman. Ya, sumpah setia. Biasanya sumpah setianya di hadapan Ka'bah. Keduanya mengatakan, aku Fulan bin Fulan dan ini saudaraku Fulan bin Fulan. Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Aku akan mewarisiku dan dia akan mewarisi, ya, dan aku akan mewarisinya. Ya. Aku akan mewarisinya dan dia akan mewarisiku. Maksudnya apabila salah satu di antara keduanya meninggal terlebih dahulu. Itu salah satu sebab mendapatkan warisan sebelum turun ayat yang mulia yang membatalkan hal itu. Kalau dengan ucapan tadi yang mereka ucapkan di depan Ka'bah, ucapan itu lebih kuat dari saudara senasab yang mereka miliki, kakak ataupun adiknya. Karena apa? Mereka sudah bersumpah setia. Ya. Namun dengan sebab itu saja kemudian ya dibatalkan oleh syariat Islam yang mulia tatkala menyebutkan wa ulul arhami ba'dukum aula bi ba'din. Ya. Kerabat-kerabat kalian itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ya, tatkala ya sebab mendapatkan warisan dengan sumpah setia tadi ya dibatalkan oleh syariat Islam yang mulia. Kemudian juga wasiat Jibril yang begitu sering ya beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan untuk menjaga hak tetangga ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya di dalam salah satu hadisnya di antara ya, dosa-dosa yang terbesar adalah zina. Namun zina dengan istri tetangga itu jauh lebih besar. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzunubi a'zam indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'al lahu niddan wa huwa khalaqak." Kau jadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dia telah menciptakanmu ya, bersendirian. Jadi yang pertama ini adalah dosa syirik, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala summa ay. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi sesudah itu? Summa an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau khawatir, kau takut dia akan makan bersamamu. Dia akan makan rizkimu. Qala summa ay. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarik. Antuzaniya halilata jarik. Bahkan dalam hadis yang mulia tadi redaksinya bukan antazniya halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Tapi redaksinya antuzaniya. Kau ajak berzina. Jadi ada ajakan, bukan dengan paksaan. Demikian juga karena ada ajakan, ya sehingga ada sambutan.
Sehingga peristiwa itu tidak mustahil akan terjadi berulang. Waliyadzubillah. Karena apa? Karena ada jawaban, ada tanggapan. Yang seharusnya sang tetangga tadi menjaga kehormatan istri tetangganya, justru dia bermain serong dengan tetangganya. Apalagi kalau yang sedang ditinggalkan tadi adalah seorang wanita yang sedang ditinggalkan oleh suaminya karena tugas syariat Islam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehormatan mereka seperti kehormatan ibu-ibu mereka yang harus dijaga. Dan tidak sedikit kita dengar kasus perselingkuhan di antara tetangga ini. Apalagi dengan ibarat-ibarat yang sering kita dengar yang cukup meresahkan. Rumput tetangga lebih hijau misalnya. Maka dari itu walaupun zina secara umum adalah dosa besar, tapi dengan istri tetangga jauh lebih besar. Karena apa? Akan menyebabkan madarat di antara, bukan hanya dua rumah itu saja, tidak mustahil akhirnya akan melebar kemana-mana. Jangankan dengan gangguan yang besar seperti itu, yang gangguannya juga dengan salah satu berlakunya dosa besar di antara mereka. Gangguan dengan hal yang kecil saja terhadap tetangga kita. Jangankan dengan apa? Dengan ucapan saja. Sebagian ulama ada yang menyebutkan kalau hanya dengan gangguan bau masakan kita saja mereka terganggu. Terganggunya kalau mereka enggak senang masakan itu. Tapi kalau mereka senang, mereka merasakan cuma baunya saja. Tapi tidak ada kiriman yang sampai ke rumah mereka misalnya. Hanya memberikan baunya saja. Bahkan Abu Hazim Al-Mizzi menyebutkan bahwa masyarakat jahiliyah itu sebenarnya mereka lebih berbuat baik kepada tetangga-tetangga mereka dibanding kita. Kalau yang diucapkan oleh Abu Hazim tadi, beliau wallahu alam tidak cukup terkenal apa termasuk abad pertengahan ke-5 Hijriah ataupun 6 misalnya. Tapi yang jelas jauh sebelum kita. Beliau mengatakan bahwa masyarakat jahiliyah, kita jangan kira masyarakat jahiliyah itu jahiliyah dalam semua urusan, tidak. Mereka jahiliyahnya karena apa? Karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun akhlak-akhlak yang terpuji, mungkin akhlak-akhlak mereka dulu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik dari akhlak-akhlak kita di masa sekarang. Sehingga Rasulullah SAW diutus juga bukan untuk menciptakan, bukan untuk memunculkan akhlak yang terpuji, bukan. Akhlak terpuji sudah ada. Rasulullah SAW menyempurnakan, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji, termasuk karam, sifat dermawan, termasuk ikram, menghormati tetangga. Bahkan ada di antara mereka yang menyandungkan dengan syairnya, nari wa narul jari wahidatun, apiku dan api tetanggaku itu satu, dapurku dan dapur tetanggaku satu. Seperti masyarakat kita dulu, mungkin pawonnya di luar barengan, istilahnya juga bukan dapur, pawon masih dari batu bata gantian. Mungkin barangkali yang di atas usia saya mengalami hal itu, ataupun ibu kita. Wa ilaihi qabli al-qidru, dan aku berikan apa istilahnya kayak panci sejenis itu untuknya sebelumku, biar dia yang masak dulu. Kalau dia sudah selesai baru aku yang masak. Bahkan dia mengatakan seandainya tetanggaku rumahnya tidak ada pintunya, dia juga tidak akan mendapatkan gangguan dariku. Gangguan dari apa? Mungkin hanya sekedar tengok-tengok, pengen tahu, ngintip ataupun sejenisnya. Tidak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu.
Umi idza ma jawartani barazat hatta yuwari jarati al-khidru. Bahkan sebutkan, ya, karena pada saat itu mereka belum terbiasa membuat, ya, kamar mandi ataupun sejenisnya di dalam rumah mereka, mereka pergi. Tatkala tetangganya, khususnya istri tetangganya pergi ke tempat itu, dia picingkan matanya, dia palingkan matanya sehingga tetangganya tadi, ya, menyelesaikan hajatnya. Penghormatan kepada tetangga yang begitu besar pada saat itu, yang, ya, kita sekarang saja sudah boleh dikatakan hampir kehilangan. Ikram, al-jar, ya, penghormatan kepada tetangga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis ke-425 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini pada beberapa tempat, beberapa kitab, ya, di dalam sahihnya. Istilah kitab di dalam sahih Muslim ataupun sahih Bukhari itu seperti apa? Seperti judul-judul di dalam buku-buku sekarang. Judulnya apa, temanya apa, ya. Hadis itu adalah hadis yang cukup terkenal dan kita mungkin sering mendengarnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, yaitu apa yang diingkari oleh syariat, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, dengan kekuatan, ya, kekuasaan ataupun powernya. Dan tentunya ini bagi orang-orang yang memiliki power ataupun kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Tapi kalau dia tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, dengan ucapannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka kalau dia tidak mampu juga, ya, merubah kemungkaran dengan lisannya, dengan mulutnya, takut, ya, diketahui bahwa dia yang melakukan hal itu sehingga keluarganya ataupun dia sendiri akan diteror oleh orang yang terganggu dengan ucapannya tadi, ya, fa biqalbihi, maka ingkarilah dengan hatinya. Sebab pengingkaran dengan hati insya Allah tidak ada yang tahu. Dan itu batas minimal perubahan terhadap kemungkaran yang harus kita lakukan. Masa tidak bisa sih? Hanya tidak ridho, tidak setuju dengan kemungkaran yang kita lihat. Kalau kita diam saja, tidak ada rasa protes di dalam hati kita, tidak ada rasa penolakan atau tidak persetujuan di dalam hati kita dengan kemungkaran yang kita lihat tadi, karena kita tidak mampu merubah dengan lisan ataupun tangan kita, kita masih tidak merubah juga dengan hati kita, ya, maka kita harus mawas diri dengan keimanan kita. Sebab sesudah Rasulullah menyebutkan fa illam yastati fa biqalbihi, maka apabila dia tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini kemungkaran dalam bukan hanya hal-hal yang besar saja, termasuk hal yang kecil. Karena Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam beberapa tempat di dalam sahihnya. Yang pertama dengan, ya, berhubungan dengan apa? Dengan busok, dengan meludah. Ya mungkin barangkali, ya, sekarang jarang dilakukan. Kalau dilakukan rame dengan takmir masjid khususnya. Yaitu apa? Busok atau membuang ludah di masjid, baik di bawah kakinya, ya, apalagi di tembok masjid atau di arah depannya. Ini termasuk kemungkaran yang harus, ya, dihilangkan. Ya, kalau kita melihat, ya, orangnya harus kita ingkari, kita kasih tahu bahwa masjid didirikan bukan untuk itu. Apalagi kalau masjidnya sekarang sudah berkarpet, karpetnya masih baru, diludahin
ya siap aja, kalau enggak digepruk sama ya, takmirnya misalnya. Kemudian hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam masalah raf'ul kubur, meninggikan kuburan, meninggikan kuburan melebihi ketinggian rata-rata kuburan yang ada. Ya. Apalagi sampai ya menemboknya, kemudian mengelilinginya. Walaupun itu misalnya tanah kuburan itu adalah tanah miliknya. Apalagi kalau tanah kuburan tadi adalah tanah wakaf bagi kaum muslimin. Dengan alasan apa? Dia ya mematok-matok ataupun mengkapling ya, tanah yang merupakan wakaf bagi kaum muslimin tadi. Itu pun kemungkaran yang harus diingkari sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita pemangku kebijaksanaan, ya pemilik kekuasaan, kita bisa merubah itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Dan kekuasaan ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami, kepala keluarga, berkuasa untuk merubah kekuasaan dengan tangannya di tengah-tengah anggota keluarganya. Ya. Amir, ya, kepala negara misalnya, ataupun daerah yang lebih, itu juga punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan. Dan tidak sedikit ya, istilahnya peraturan-peraturan ya, para penguasa khususnya itu bisa lebih cepat dilakukan ya, dari ya keberadaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau dulu dikatakan oleh sebagian ulama ya, bisa ya, dijauhkan atau dihindarkan kemungkaran dengan adanya sultan ataupun penguasa, apa-apa yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Dan ucapan itu bukan sebagai penistaan terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kalamullah ya. Tapi kalau tidak ada ya power, tidak ada kekuasaan yang memberlakukan Al-Quran tadi, hukum-hukum yang ada di dalamnya, Al-Quranul Karim hanya sekedar kitab yang dibaca. Siapa yang memberlakukan apa-apa yang ada di dalamnya? Lebih-lebih masalah hudud, masalah hukuman yang berhubungan dengan jinayah ya, ataupun peradilan. Karena memang yang harus melaksanakannya bukan orang per orang, tapi penguasa yang memiliki kemampuan untuk itu. Kalau yang melakukan orang per orang akan kacau juga. Sehingga yang berhak untuk melakukan hukum qisas, hukum bunuh dibalas dengan bunuh, itu bukan orang per orang, tapi penguasa. Ya, walaupun eksekusinya boleh dilakukan oleh algojo yang telah ditentukan juga oleh penguasa. Bukan sembarang orang bisa dipilih oleh penguasa untuk mengeksekusi pemberlakuan khususnya hukum qisas tadi. Sebab kalau hukum qisas tadi diberikan pelaksanaannya kepada setiap masing-masing individu ataupun person, ya tunggu aja. Mungkin tidak hanya istilahnya kayak sejarah sebagian raja di Jawa, 7 turunan saling bunuh-membunuh. Ini membunuh anaknya, bapaknya, kemudian dibunuh lagi, nggak selesai. Balas dendam itu. Tapi kalau yang memperlakukan penguasa, selesai, insya Allah. Dan hukum qisas tadi yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim tidaklah bisa terlaksana kecuali kalau ada sultan, ada penguasa yang memberlakukan hukum-hukum Allah yang ada di dalam ya Al-Quran tadi. Kemudian juga surah, gambar, khususnya gambar makhluk yang bernyawa. Lebih-lebih tatkala gambar makhluk yang bernyawa tadi menjadi pajangan mayoritas rumah kaum muslimin. Khususnya foto keluarga besar. Khususnya foto keluarga besar. Jangan-jangan ini juga masih banyak ya, bergantungan di dinding-dinding tembok kita, yang akan menghalangi malaikat rahmah untuk memasuki ya rumah-rumah kita.
Yang tidak akan memasuki rumah kita dari kalangan malaikat adalah malaikat rahmat. Tapi kalau malakul maut nggak peduli. Jangankan cuma foto keluarga yang dipajang foto buto hijau semua juga. Malakul maut nggak peduli. Jangankan cuma 2 dimensi. Rumahnya di depan pagar betisnya patung semua. Ya, malakul maut nggak peduli. Dilewati semua itu. Mas, nuwun sewu, sudah selesai masa tayangnya. Apalagi kalau punya apa istilahnya niat, ya, biar malakul maut takut masuk rumah saya, ya, saya pasang gambar-gambar semua biar mereka tidak masuk. Ya kalau mereka tidak masuk, ya akan mengambil ajalmu di luar rumahmu. Iya kan? Kematian akan mendatangi kita di mana saja, sebagaimana rizki juga, ya, mendatangi kita di mana saja. Maka kalau kita sering menghibur diri kita dengan istilah kalau rizki enggak kemana, hibur juga kalau kematian enggak kemana, enggak ada bedanya. Dan kita tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali rizki kita sudah kita ambil semua, umur kita juga sudah kita ambil semua. Salah satunya kurang, insya Allah belum mati. Jadi lebih milih kurang rizkinya apa kurang umurnya, gitu kan. Baik, kemudian ini juga, ya, pengingkaran, ya, terhadap kemungkaran tadi bukan hanya dalam masalah, ya, etika seperti tadi berludah, ataupun dalam masalah fikih hukum, dalam masalah akidah, termasuk yang dianggap sebagai masalah kecil, itu ucapan. Sebab Rasulullah SAW mengingkari ucapan salah seorang khatib yang ada di masanya, tatkala dia mengucapkan di dalam muqaddimah khutbahnya atau salah satu khutbahnya, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima. Ya, akmilul hadis, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad rasyad, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Kemudian dia mengatakannya wa may ya'sihima, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Di sini masalahnya kalau dibilang kecil-kecil, tapi bisa menjadi besar. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW disatukan dalam salah satu dhamir ataupun kata ganti. Huma, 2 orang. Dan biasanya dhamir huma ini dipakai untuk hal yang sejajar, yang seimbang ataupun selevel. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau ucapan itu dibiarkan begitu saja, walaupun mungkin saat itu yang mengucapkannya tidak sedang berkeyakinan, tidak sedang menyengaja menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya, tapi tidak mustahil orang-orang yang datang sesudahnya memiliki keyakinan seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menutup celah ke arah itu dengan melarangnya. Bahkan dalam sebagian riwayat sebutkan bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib itu adalah kamu, tatkala merangkaikan atau menggunakan kata ganti buat 2 orang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sihima, hanya karena menggabungkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dhamir, ya, ataupun kata ganti yang dikhawatirkan di dalamnya ada penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala sang Al-Khaliq, sang pencipta, dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan juga utusannya. Kemudian juga hadis ini pernah diamalkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum tatkala mendapati salah seorang amir ataupun gubernur, ya, di masanya, kalau tidak salah memang sebelum Marwan ibn al-Hakam menjadi khalifah, berarti dia masih amir. Tatkala dia lebih
mendahulukan khutbah dibanding sholat id. Kalau sholat Jumat memang khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat id, ya, sholat dulu baru khutbah. Demikian juga kalau khutbah Jumat kita wajib untuk mendengarkannya. Khutbah id boleh-boleh saja. Yang mau mendengarkan silakan duduk manis. Yang mau pulang, tidak ada masalah. Ya. Maka karena perilaku sebagian, ya, umara, para amir pada saat itu mungkin tidak disenangi oleh sebagian rakyatnya, ya, sehingga ada yang berinisiatif kalau khutbahnya nanti habis sholat pulang semua, khotib nggak ada yang dengerin, ya, bikin malu itu kan. Akhirnya punya inisiatif apa? Khutbahnya yang didahulukan. Ya mau tidak mau kayaknya nggak ada yang sengaja nanti dari jauh lihat khutbahnya selesai baru maju salat id. Ya. Maka hal itu juga diingkari oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup pada saat itu. Bukan seperti itu sifat ataupun kaifiat salat id yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat id yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Dengan mendahulukan salat kemudian baru khutbah. Maka di dalam hadis yang mulia tadi ada beberapa, ya, faidah di dalamnya. Yang pertama tentunya disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran yang dilihat oleh seseorang. Yang dilihat. Tapi kalau yang belum terlihat, yang tidak terlihat, ya, maka sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh tajassus, tidak boleh mencari-cari kesalahan. Nah, tidak boleh mencari-cari kesalahan. Justru mungkin kita juga yang akan, ya, berdosa karena apa? Tajassus, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Apalagi kalau sudah masuk pekarangan orang lain, kita juga bisa berurusan dengan, ya, dengan apa sih? Dengan peraturan, ya, di dunia ini. Ya. Dan juga, ya, disyariatkannya untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kapasitas kita. Yang punya kekuasaan dan menguasai mereka-mereka yang di bawahnya, di bawah kekuasaannya, dia bisa merubah kemungkaran yang terjadi, ya, dengan tangannya, dengan kekuasaan ataupun power yang dimilikinya. Dan seorang suami memiliki hal itu terhadap istrinya, ya, ataupun seorang ayah memiliki hal itu terhadap, ya, anaknya. Kalau tidak mampu dengan tangannya karena satu dan lain hal, dan ini tentunya berhubungan dengan kemungkaran di luar rumah, maka yang punya kemampuan untuk merubah dengan lisannya, dengan ucapannya, seperti para ustadz misalnya, para khatib ataupun para kiai, bisa menasehati, ya, masyarakatnya, ya, rakyatnya yang ada di bawah binaannya misalnya untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran tadi. Ataupun bisa sekarang digantikan dengan apa? Dengan tulisan. Barangkali kalau langsung, ya, tadi dia yang diincar kemudian misalnya. Tapi kalau dengan tulisan, ya mungkin sulit untuk didetek, apalagi dia tanpa mencantumkan namanya, anonim misalnya. Tapi isinya benar. Kalau dengan cara itu juga masih belum mampu, kita masih takut ada hal-hal yang akan membahayakan kita, ya, maka kita harus apa? Harus merubah kemungkaran tadi dengan hati kita. Caranya apa? Caranya dengan tidak menyetujui, tidak meridhoi, tidak, ya, senang, ya, dengan kemungkaran-kemungkaran tadi. Jangan justru kita menjadi backingnya, menjadi donaturnya, menjadi penggembiranya sekalipun. Kalau kita ikut jadi penggembiranya berarti kita setuju. Ya, wasyariku fi syarri syarru. Dan orang yang berserikat, orang yang ikutan di dalam kejahatan, ya, dia juga jahat. Maka dari itu batas minimal, ya, merubah kemungkaran adalah dengan hati kita. Dan kita semua harus mampu, harus bisa, karena ini batas minimal keimanan seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, insyaallah materi ini masih akan dilanjutkan
sesudah dikumandangkan azan salat Isya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih mengambil beberapa faidah dari hadis yang mulia yang disebutkan tadi, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka di dalam hadis yang mulia tadi juga ada faidah bahwasannya asyari, sang pembuat syariat, baik itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan rukhsah ataupun keringanan untuk meninggalkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapannya, tatkala dia tidak mampu. Tatkala dia tidak mampu. Dan tentunya ketidakmampuan ini juga dia harus mengambilnya bertahap. Jangan tidak mampu dengan tangan langsung dengan hati. Mungkin dia bisa mengingkari dengan lisannya, maka dengan lisannya dulu, dengan tulisannya dulu. Ya, kalau lisan langsung tidak bisa, dengan tulisan dulu. Jangan langsung terjun ke, ya, peringkat yang paling dasar, yaitu dengan hati. Namun seandainya dia siap menanggung resiko yang bakal dia hadapi tatkala dia berusaha untuk, ya, merubah kemungkaran tadi dengan, ya, kekuatannya sekalipun, apalagi sebenarnya secara perhitungan dia memiliki hal itu, namun kemudian ternyata kebalikannya, justru dia yang mendapatkan, ya, siksaan ataupun sejenisnya, maka sebagian ulama mengatakan, ya, apa yang dilakukannya tadi lebih utama dari orang yang, ya, mengandalkan ketidaksetujuan dengan hatinya saja. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang disebutkan sebagiannya di dalam hadis nomor 426, ya, di dalam hadis 426 hanya sebagian, ya, dari redaksi yang cukup panjang tadi. Maka saya bacakan seluruhnya. Ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana fi ummatihi qaumun yahtajuna bihadyihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan akan ada di antara umatnya suatu kaum yang mengambil hidayah, mengambil petunjuk dengan petunjuknya. Wa yastannuna bi sunnatih, dan mengambil sunnah dengan sunnahnya. Thumma innahu yakhlufu min ba'dihim khulufun aw khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian sesudah itu datanglah sesudah mereka generasi yang mengucapkan apa-apa yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang berjihad melawan mereka, ya, dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad, ya, dengan mereka, ya, kepada mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, dia juga seorang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, dan tidak ada keimanan sedikit pun, ya, sesudah itu. Maksudnya tidak ada keimanan sedikit pun bagi siapa-siapa yang tidak melawan mereka hatta dengan hatinya. Dan mulai redaksi faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Inilah yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah
dan dijadikan nomor 426 dari hadis-hadis yang mulia yang ada di akhir kitab Al-Kabair. Dan hadis itu ya dengan panjang tadi termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, walaupun sebagiannya diriwayatkan oleh imam yang lainnya. Maka dalam hadis yang mulia tadi ya ada dalil bahwasannya siapa yang tidak mengingkari kemaksiatan, siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dan dia tidak berkeinginan lenyapnya, hilangnya kemungkaran tadi, maka sesungguhnya dia itu adimul iman, orang yang kehilangan atau tidak ada iman pada dirinya, wal iyadzu billah. Dan termasuk jihadul qalb, melawan dengan hati, ya, mengingkari kemungkaran tadi adalah minimal apa? At-tawajjuh ilallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kebatilan tadi. Bila perlu melenyapkan juga pelaku kebatilannya. Apabila memang sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya kebatilannya saja yang meresahkan, tapi juga pelaku kebatilannya tadi. Dan juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya memperbaiki ataupun memberikan ya hidayah kepada sebagian pelaku kebatilan tadi, kalau memang masih diharapkan adanya kebaikan pada mereka. Ya. Maka ya, dalam hadis yang mulia tadi ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang semakna dengan itu, disebutkan qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Tidaklah Allah ya, mengutus seorang nabi pun ke tengah-tengah umatnya sebelumku, melainkan ada di antara umat-umatnya itu hawariyun, para pengikut setia. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga berlaku untuk nabi-nabi yang lainnya. Ada di antara pengikutnya yang mengambil sunnahnya, mengambil petunjuk yang disampaikannya, namun sesudah itu sama kejadiannya. Ada di antara generasi terkemudian dari umat Nabi tadi yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Kemudian syahidnya ada dalam hadis 426 tadi juga, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang melawan mereka, mengingkari ya kemaksiatan yang mereka lakukan biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang melawan mereka, berjihad ya, melawan mereka dengan lisannya, dengan ucapannya, maka dia juga adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, dia juga adalah seorang mukmin. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tidak ada keimanan sedikit pun ya di belakang itu semua. Maksudnya bagi orang yang tidak mengingkari kemungkaran ataupun kemaksiatan tadi walaupun dengan hatinya. Maka janganlah kita menghibur diri kita tidak mau ikut-ikut urusan orang. Iya kalau kita tidak melihat. Ya, tapi kalau kita melihat, minimal ya kalau kita takut dianggap kepo, ikut campur urusan orang lain dengan lisan kita. Karena sekarang orang-orang ya, tidak mau dinasehati, kebanyakannya kalau kita nasehati dianggapnya ikut campur. Ya, minimal ya mengingkari dengan hati kita. Ya. Dia tidak akan tahu. Paling indikasi saja dia ini kayaknya nggak senang sama saya karena saya begini-begini. Dan bila perlu tampakkan ketidaksenangan kita supaya dia faham. Nah, tapi kalau masih hanya di dalam hati kita saja, belum kita tampakkan walaupun dengan gerak-gerik kita, mereka juga tidak punya bukti kuat bahwa kita mengingkari kemungkarannya. Ya kamunya aja istilahnya sama kita balik, kamu aja yang baper. Saya biasa-biasa aja kok.
Tinggal kamunya ngerasa enggak, kalau ngerasa ya mawas diri. Gitu kan. Kalau mengingkari dengan hati saja tidak bisa, itu sudah warning, peringatan bagi kita dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang minimal hatinya peka, mau untuk mengingkari, tidak menyetujui kemungkaran yang kita lihat. Ya, Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.